break anniversary. Do you ever think of me? Oh, me. 'Cause I think of you, think of you. Oke, Pasuruan People, kembali lagi dengan Suci Avandi di Suara Pasuruan FM 107 tiada henti menginspirasi. Tadi pagi Suci udah bilang ya bahwasanya Suci bakalan kedatangan tamu spesial. Nah, lagi-lagi ada Pak Alvan, Pasuruan People. Selamat pagi Pak Alvan, Assalamualaikum. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Alvan di sini tentu saja nggak sendirian. Ya, bersama teman-teman ini. Pak Alvan bisa dikenalin dulu dong bahwa teman siapa aja ini? Ini saya membawa teman-teman dari Pengadilan Agama, kemudian dari Kementerian Agama. Nah, oke. Nanti biar namanya mereka yang memperkenalkan sendiri. Iya, jadi ini Mbak Alvan jauh-jauh bawa teman-teman impor ya Pak ya? Iya. Ada yang dari Yaman, Iya. ada yang dari Saudi. Iya. Ya, selamat datang Bapak. Ini ada yang dari Pengadilan Agama. Nah, kita pengen kenal kan pastinya. Ini dia, beliau adalah Pak Yomi Kurniawan SAG MH. Ahlan wa sahlan bihudurikum. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bapak Yomi Kurniawan SAG MH sebagai panitra di Pengadilan Agama Bangil. Ini diundang sama Mbak Uci ini ikut bergabung Di Suara Pasuruan FM. Suara Pasuruan FM. Oke. Kemudian kita juga kedatangan tamu spesial dari seksi Bimas Kantor Kemenak Kabupaten Pasuruan, yaitu Bapak Bahrul Ulum SAG MSI. Ahlan Bapak, selamat datang. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pasuruan People, pada pagi hari ini kita bakalan membahas topik yang sebenarnya nih nggak cuma di Pasuruan aja yang lagi hype abis ya topik ini, tapi di berbagai wilayah di Jawa Timur di Indonesia topik ini sangat-sangat menjadi permasalahan di pemerintahan daerah Bapak ya. Jadi topik kali ini kita akan membahas tentang pencegahan pernikahan anak dalam rangka penurunan stunting. Seperti yang kita tahu, Suci sering kali kan kalau pagi-pagi tuh informasi yang Suci sampaikan tentang Pak Wabub yang lagi-lagi mensosialisasikan agar stunting terus turun di Kabupaten Pasuruan, begitu ya Pak Alvan ya. Betul. Nah, tentu saja Pak Alvan membawa rekan-rekan ke sini dan mengambil tema ini tidak serta-merta karena wah kiai wes gitu, tapi karena ada alasan tertentu tentu saja. Nah, Pak Alvan, kira-kira alasannya kenapa sih kok kita ambil topik ini pada pagi hari ini? Ya, ini sesuai dengan program pemerintah mengentaskan stunting, jadi agar semakin hilang. Jadi teman-teman agar tahu juga bahwa pengentasan stunting itu ada kaitannya dengan perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Jadi di situ ada batas usia perkawinan. Nah, batasnya usia berapa itu Pak? Jadi sekarang usianya 19, jadi lebih dewasa. Yang sudah diperbolehkan untuk perkawinan. Tapi itu nanti juga ada dispensasi atau bagaimana caranya apabila nanti mendesak untuk tetap dikawinkan. Nah, sebelumnya Pak, sebelum diresmikan itu peraturannya ada usia berapakah yang diperbolehkan untuk menikah? Dulu usia 17 ya. 16 untuk perempuan, 19 untuk laki-laki. Sekarang menjadi 19 semuanya. Nah,
Oke, kita lanjut lagi nih Pak pertanyaannya. Nah, kenapa sih kok apa urgensinya sampai-sampai pernikahan anak ini harus dicegah? Ya, karena dampaknya itu banyak sekali karena belum siap secara fisik juga sehingga terjadi mungkin stunting, dampak-dampak yang lain juga terhadap si wanita. Nah, makanya Iya. Pak Alvan di sini nggak cuma bawa dari Nah, pengadilan agama, iya. tapi bawa dari Kemenaknya Dari juga. Kemenak juga. Karena biasanya potensi nih dari data yang udah ada ya di Iya. media bahwasanya nggak cuma stunting juga yang disebabkan banyak. akibat dari pernikahan Pernikahan dini, dini tapi itu. lama-lama karena kurangnya edukasi, Iya, akhirnya mereka betul. pisah gitu Pak ya. Itu. Nah, kalau dari pengadilan agama sendiri, apakah kasus perceraian yang anak-anak nikah dini ini terlalu banyak Pak di Kabupaten Ya, Pasuruan? terima kasih sebelumnya ya. Ya, itu tadi saya sebelum menjawab ke situ tadi saya menambahkan dari Pak Pak Alvin. Alvan. Memang dengan adanya perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 untuk dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akhirnya menaikkan usia perkawinan dari 16 menjadi 19. Itu yang kadang yang 16 saja belum selesai tuntas ditambah 19. Itu dari faktor-faktor itulah, mungkin dari faktor budaya masyarakat atau bagaimana yang belum bisa belum memberikan wadah untuk dapat menikah di usia 19 tahun dengan faktor-faktor apapun penyebabnya. Dan untuk itulah kita sebagai di pengadilan agama itu sebenarnya karena pengadilan itu menampung kalau sudah ada kasus-kasus. Itu. Kalau sudah ada kasus, jalan keluarnya kemana? Akhirnya ya karena semua para satker-satker sudah ada bisa memutuskan, akhirnya lari. Kalau sudah punya perkara ya baru masuk ke pengadilan agama. Jadi ibarat kalau ada orang-orang bilang kalau sudah jadi sampah harus dibuang ke pengadilan agama untuk mencari solusi yang terbaik. Bagaimana anak ini yang karena sudah kepepet dengan penyebab-penyebabnya ini akhirnya minta Segera dinikah. di pengadilan untuk pernikahan dini itu. Karena itu perceraian akibat usia dini itu di tahun 2022 ya hampir mencapai ratusan, hampir 80-an berapa gitu, 86, 87. Jadi ya untuk itulah agar undang-undang itu bisa tercapai, sosialisasi untuk para satker-satker yang berkaitan dengan itu untuk bersama-sama kita mensosialisasikan bagaimana biar masyarakat bisa paham tentang pentingnya usia perkawinan. Itu saya kira. Mungkin dari Pak. Oke, terima kasih Pak jawabannya. Nah, apakah masalah-masalah yang terjadi di Kabupaten Pasuruan ini sama halnya dengan di daerah-daerah lain mungkin Pak? Atau permasalahan apa saja yang sekiranya langsung harus ke pengadilan nih? Ya, insya Allah sebenarnya itu hampir sama ya, karena sudah kepepet, mungkin sudah hamil duluan akibat dari pergaulan yang bebas tadi. Terus bagaimana orang tua untuk mengatasi anaknya yang sudah hamil duluan ini harus kemana? Akhirnya kan dia minta ke KUA tapi usianya belum mencukupi. Jadi dia mohon dispensasi nikah. Akhirnya KUA memberikan syarat-syarat untuk berperkara di pengadilan agama. Dari pengadilan agama akan menyeleksi, namanya memeriksa perkara itu bagaimana, apakah disetujui atau enggak, bagaimana. Jadi kalau kita sebagai masyarakat yang para pihak itu kan juga bingung, ini anak sudah hamil, bagaimana nanti nasib anaknya yang dikandungnya kalau tidak punya kekuatan hukum yang tetap. Kan itu yang belum dipikirkan sama masyarakat di atas sana. Iya. Jadi kalau kita sudah masuk ke pengadilan agama itu kan sudah punya kasus dia ya. Kalau kita bagaimana manfaatnya lebih banyak atau mudorotnya lebih banyak kan, itu yang jadi pilihan hakim untuk memutuskan. Saya kira itu. Dan akhirnya kebanyakan itu sama pengadilan disetujui atau gimana Pak? Wah, itu enggak bisa ya, tergantung nanti di kasusnya. lapangan di waktu sidang itu bagaimana. Itu kan akan ketemu fakta-faktanya yang terjadi bagaimana. Karena kalau kita juga memberikan kemudahan nanti akan dibuat pelarian.
jalan keluarnya saya mau menikah dengan ini tidak setuju orang tua. Nah, akhirnya saya tembak duluan. Akhirnya kan semuanya nanti kan di PA kan disetujui itu kan kita tidak bisa. Nah, itu kan buat buah si malakama repot di situ. Karena dampak dari pernikahan kalau kita kasih izin akhirnya dapat menikah. Ya itu tadi dari segi kesehatan akan melahirkan anak-anak yang belum siap. Dari ekonominya juga belum siap. Akhirnya nanti setelah disetujui baru sudah menikah, berapa tahun kembali lagi ke PA untuk cerai. Begitu. Dan banyak hal yang terjadi Pak ya. Karena mental belum siap, fisik belum siap, ekonomi belum siap, tapi sudah kejadian itu yang bagaimana lagi. Nah, mungkin itu Mbak Uci. Oke, terima kasih. Kalau dari Kementerian Agama sendiri nih Pak, kan banyak tuh syarat-syarat pernikahan saat ini ya kan. Nah, kan saya sudah nikah nih Pak, baru-baru aja. Masih anyar, Pak? Iya, alhamdulillah masih anyar. Nah, kemarin nih Pak Suci ini kan nikah dan dari suami di Surabaya, saya di Pasuruan, otomatis peraturannya tuh agak berbeda. Kalau di Pasuruan sendiri ini agak dipermudah gitu, tapi kalau di Surabaya tuh kita tuh harus banyak sekali peraturan dan berkas-berkas yang harus dikumpulkan. Nah, salah satunya adalah calon pengantin saat ini kita harus download aplikasi yang dari BKKBN yang LC-Mil itu tadi Pak. Nah ternyata LC-Mil ini juga berfungsi selain manfaatnya itu biar melihat kesiapan dari calon pengantin itu. Nah di Pasuruan sendiri apakah itu sudah diterapkan Pak? Sudah Pak. Sudah diterapkan. Di semua kecamatan, bahkan setahun lalu kita sudah melakukan koordinasi dengan BKKBN dan Dinkes untuk mensosialisasikan itu. LC-Mil ini kalau nggak salah program yang digagas oleh pemerintah dalam rangka ikut memantau perkembangan Jatim mulai dari dulu sampai nanti waktu setelah nikah, sehingga akan diketahui bagaimana kondisi calon pengantin tersebut. Ini udah jalan, cuman memang mungkin butuh optimalisasi ya, di samping karena memang jangkauan masyarakat kita itu ada yang bergunung-gunung, ada yang berlaut-laut. Kalau di Surabaya kan dataran saja ya. Terus yang pertama, yang kedua aspek melek teknologi juga. Kalau Surabaya sampai Pasuruan jauh masih Surabaya ya. Tapi tetap kami bersama stakeholder Dinkes, DP 3P 2KB dengan Kemenak, bahkan kita sudah ada MOU ya. Kemenak itu kalau nggak salah terkait dengan penanganan keluarga secara makro ya, ada 3 MOU sudah saya buat. Kemenak dengan DP 32KB, Kemenak dengan Dinkes dan PA Bangil, dan Kemenak dan PKK. Yang PKK ini terkait dengan ketahanan keluarga, yang dengan Kemenak dengan PA dengan Dinkes ini terkait dengan penanggulangan pernikahan anak khusus, dan kami dengan yang dengan DP2KB terkait dengan bimbingan bagi remaja, gitu Pak. Nah, kalau LC-Mil ini diberlakukan di Kabupaten Pasuruan, kira-kira bakalan mencegah pernikahan anak dan mencegah terlahirnya anak stunting atau enggak kira-kira Pak? Sebetulnya LC-Mil kalau saya melihat bukan dalam rangka untuk mencegah, tapi bagaimana kemudian memberikan guidance bagi calon pengantin, sehingga ada early warning bagi calon pengantin ini. Kalau toh memang nanti seandainya calon pasangan ini kurang memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh Dinas Kesehatan, maka akan ada pendampingan dari para relawan atau pendamping yang ada di desa masing-masing. Nah maka sedini mungkin kami sudah melakukan komunikasi melalui bimbingan perkawinan kita laksanakan di tiap kecamatan itu, termasuk kita para fasilitatornya dari kepala puskesmas, sehingga mereka juga ikut mendeteksi sejauh mana kemudian perkembangan anak-anak generasi muda yang mau nikah ini, Mbak. Ya. Nah, oke. Nah, Pak, kalau di Kabupaten Pasuruan sendiri, apa sih faktor yang menyebabkan anak-anak itu menikah dini, Pak? Ini cukup menarik ya. Sebenarnya apa yang terjadi secara nasional itu juga tidak luput dari yang terjadi di kita.
Yang pertama cukup menarik ya, di secara nasional ada satu penelitian, yang pertama ada faktor sosial ya. Faktor sosial terkait dengan pergaulan, terus kehidupan sehari-hari. Yang kedua faktor kesehatan ya, yang mempengaruhi pernikahan anak ya. Faktor kesehatan dipicu karena kehamilan di luar nikah. Nah, ini sangat memicu ini. Yang ketiga juga ada pola asuh keluarga. Biasanya keluarga, mohon maaf, yang broken home, ditinggal mae rabi meneh atau bapaknya rabi meneh, itu kan ini akan melahirkan generasi-generasi yang berpotensi untuk secara kesehatan dan sosial tidak bagus. Yang keempat faktor ekonomi. Faktor ekonomi sangat berpengaruh sekali. Bagaimana kemudian pernikahan anak itu, bagaimana orang tua itu menikahkan di usia dini karena ingin membebaskan ya dari tanggung jawab sebagai seorang. Udah tak nikah nang kok cak malah bujune. Nah, Padahal si arek. iya. Dan ya faktor ekonomi. Saya mencatat ada 9 ini. Yang kelima itu karena kemudahan akses informasi. Kemudahan akses ini kenapa? Jadi kan tahu di anak-anak sekarang Iya, HP. semuanya pegang HP. Iya. Apa yang nggak bisa diakses hari ini, semuanya bisa. Maka ini juga menjadi satu akses, menjadi faktor yang bagaimana kemudian pernikahan ini terjadi. Yang keenam ada adat dan budaya. Adat dan budaya itu ada stigma. Lek gak nikah umur semini dianggap perawan tuwek. Saya korban, Pak. Nah, itu kan, itu kan menjadi persoalan itu. Iya. Ya kan? Tidak jadi apa namanya, dianggap tidak laku. Maka kemudian bahkan yang lebih parah itu pada persepsi lebih baik nikah muda, mari ngono pegatan daripada gak. Wah. Ada kan? Ada, Pak, itu, Pak. Itu. Ada. Ini masalah stigma adat dan budaya. Yang berikutnya adalah faktor pendidikan. Nah, pendidikan ini bagaimana juga menjadi hal yang paling pokok. Yang seterusnya adalah faktor agama, faktor hukum. Agama ini dalam agama memang tidak ditentukan berapa minimal harus minimal usia. tapi di agama itu boleh nikah. Tapi kalau bicara sekarang maka saya pikir tinjauan makosid syariahnya harus menjadi pertimbangan betul. Apa sih maksudnya tujuan nikah itu dalam mereka membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan yang terakhir faktor hukum, Undang-Undang 74 dan permanya Pak PA ini, perma nomor 5/19 telah mengatur itu terkait dengan dispensasi perkawinan ya. Nah, dari ke-9 faktor ini yang menjadi hemat saya, yang menjadi pangkal pokoknya adalah faktor pendidikan dan faktor ekonomi. Kalau kedua ini selesai, mohon maaf, kalau di Pasaran sudah selesai pendidikannya, rata-ratanya minimal SMA ke atas, insya Allah udah Tidak ada angka pernikahan anak akan kecil. Itu Mbak. Ya, oke Pak, baik Pak. Sedangkan di masyarakat kita saat ini, terlebih kalau kita tinggal di kampung ya Pak, di desa gitu ya. Kayak anak usia 20 ke atas, sedangkan dia masih kuliah udah dibilang perawan tua. Seperti itu kan faktanya di lapangan. Nah, bagaimana Kementerian Agama ini mensosialisasikan agar masyarakat ini tidak gencar wes ngerabekno anake wayahe cilik gitu Pak? Apa sosialisasi apa yang dilakukan dari Kemenag? Jadi ada langkah preventif, ada langkah-langkah edukatif ya. Preventifnya kita hampir di setiap kecamatan ada penyuluh yang siap mensosialisasikan bahwa usia nikah itu minimal 19 tahun. Dan dampak-dampak yang akan ditimbulkan seandainya nikah di bawah itu. Memang merubah stigma, merubah mindset, merubah paradigma pandangan masyarakat tidak mudah, butuh waktu. Tapi saya optimis dengan semakin membaiknya ekonomi Pasuruan, dengan semakin meningkatnya pendidikan di Pasuruan, ini akan selaras menjadi faktor yang akan mengurangi pernikahan anak. Sekedar pengalaman Mbak, dulu saya tahun 2007 ya masuk di Kecamatan Rembang. Jadi kepala kawah di Kecamatan Rembang. Dulu jenengan paham toh Rembang bagaimana? Iya. Nah, itu kan. Nah, sekarang di pelosok Rembang itu sudah ada SMK, SMA.
Dan setelah saya sekian berapa 2017 ada 12 tahun saya mendirikan Rembang, saya lihat angka pernikahan di usia di bawah itu tidak setajam dulu. Dan isu-isu yang terkait dengan Rembang sudah tidak segawat dulu lah, gitu kan. Maka dari Kemenak pun saya membuat satu proyek di KUA Rembang, itu saya jadikan KUA revitalisasi ya. KUA revitalisasi itu saya proyek tata ruang di Rembang supaya memberikan performa yang baik di wilayah Rembang, bahwa Rembang itu tidak segawat yang dulu kita bayangkan. Dan alhamdulillah proyek ini menghasilkan satu yang positif. Kemarin 2021 itu Rembang itu nomor 9 nasional untuk layanan KUA. Wah, luar biasa ini. Luar biasa. Ya. Dari dahulu yang sama masyarakat dianggap persepsinya seperti itu, ya, akhirnya sekarang dapat prestasi. Ya, alhamdulillah. Gitu, Mbak. Nah, kalau di daerah-daerah lain di Kabupaten Pasuruan, kecamatan-kecamatan lain, apakah masih banyak Pak pernikahan dini? Ini saya ngomong by data ya. Bawa data, ya, bawa beneran data ini. Saya betul mempersiapkan. Karena undang saya Pak Alvan ini. Saya by data 3 tahun terakhir ya, 2020 dan 2022. Ini yang untuk perempuan ya. Tahun 2020 untuk ini perspektifnya di bawah 19 ya. Baik. Jadi bukan di atas 19, tapi perempuan yang nikahnya di bawah 19 tahun. Tahun 2020 itu 5,42%. Ya. 2021 naik, Mbak. Ini yang kita yang perempuan ya, bukan yang laki-laki. 2021 naik 7,64%. 2022 turun alhamdulillah 1 digit, 6,8%. Ini data. Saya analisa. Kenapa 2020 itu 5,4, 2021 7,6, 2022 ini 6,8. Ingat 2020 itu kan tajam-tajamnya Covid. Covid ini menjadi salah satu penyumbang menjadi salah satu faktor penunjang adanya pernikahan anak. Ini betul. Saya sewaktu itu juga melakukan survei kecil-kecilan, pengamatan kecil-kecilan. 2021 akibat dari mereka ditahan untuk tidak menikah. Waktu itu kan bukan nggak boleh menikah, tapi semua catin harus COVID, harus pakai vaksin. Yeah. Maka mereka ada sebagian lanjut, ada sebagian juga menunda. Nah, di tahun 2021 ini ada ledakan yang menikah. Maka angka pernikahannya ini 13.216, tahun 2020 13.102, meningkat 100 orang. Nah, 2022 Covid sudah landai, maka orang sudah mulai berpikir rasional. Dia sudah berpikir bahwa dia tidak panik, dia tidak gopo istilah orang Jawanya, dia sudah mulai hidup normal, sehingga angka pernikahan perempuan di bawah 19 ini turun menjadi 6,8% secara kumulatif. Nah, dari tahun ke tahun ini ada kantong-kantong juga ini. Kecamatan mana saja yang menjadi penyumbang gitu, Pak. Oke. Mau disebut nggak, Pak? Ya tergantung, Mbak. Iya, boleh sih. Boleh. Boleh disebut. Pak Alvan boleh? Pak Alvan agak berat ini. Nanti saja, oke. Jadi pernikahan anak waktu corona ini juga mungkin ya Pak, menurut saya kan anak-anak kan lagi ditahan di rumah juga. Nah, sedangkan kadang tuh banyak sekali di FYP TikTok anak tuh kenal sama orang lewat dunia maya, sosial media. Jadi kenalan-kenalan akhirnya jadi di zaman Covid ini banyak sekali anak-anak yang kenal sama orang lain dan akhirnya menikah dini. Dan juga mungkin ya karena saat itu zaman Covid ekonomi sedang lagi turun-turunnya dan mungkin orang tua lagi itu Pak ya, apa kayak pengen ngelepas seperti stigma yang Bapak bilang tadi itu kali ya. Aspek ekonomi ya. Iya. Hal seperti itu mungkin salah satu penyebab juga waktu corona akhirnya melonjak. Nah, kalau di Kabupaten Pasuruan sendiri biasanya anak-anak kalau nikah dini tuh kisaran usianya usia berapa sih Pak? Sebetulnya kalau di Pasuruan itu enggak ekstrim banget lah. Jadi sejak ditingkatkan dari 16 ke 19 itu memang volume pengajuan dispensasi ke beliau ini sangat tinggi.
sangat tinggi sekali. Ini berarti kalau data yang saya punya ini tahun kemarin itu ada 914 berat. Ini meliputi wilayah PA Bangil dan wilayah sana. Berarti ini yang mereka yang mengajukan dispensasi dan lolos. Nah, pertanyaannya, nanti beliau ini apakah semua yang ngajukan diloloskan apa enggak tergantung beliau. Nah, ini kami sebagai eksekutif tinggal melaksanakan amar dari putusan pengadilan agama. Kisarannya sih ya enggak ekstrim banget lah, kadang 18, 19 kurang berapa itu karena sudah enggak mau nahan ya. Nahan itu kan. Enggak sampai 15, 16 itu enggak sampai ke arah itu ada pun itu kasuistis mungkin karena by accident aja. Maka saya katakan tadi salah faktor kemudahan informasi ini menjadi pemicu pernikahan anak. Oke, nah kalau di pengadilan agama sendiri biasanya anak-anak usia berapa Pak yang minta itu dispensasi? Ya itu sebenarnya hampir sama dengan kan yang dari KUA lah. Kalau sudah ditolak di sana dapat syarat-syarat baru lari ke pengadilan agama. Tapi nggak ada yang ekstrim sampai usia 12 tahun minta nikah gitu Pak? Tadi ya enggak ya by accident aja. By accident kebanyakan ya karena tingginya perubahan undang-undang itulah yang mungkin sosialisasinya kurang, ya itu ya mungkin yang agak. Jadi kesempatan ini kan masih banyak sekali 19, tadi terlalu tinggi mungkin. Jadi untuk menyelesaikan itu sekitar itu. Nah Pak Alvan nih siapa saja sih Pak Alvan yang harus dilibatkan untuk mencegah pernikahan anak ini di Kabupaten Pasuruan? Iya, terima kasih untuk mencegah ya terjadinya pernikahan dini. Itu ya ini teman saya ini dari Kemenak itu dari dulu sering saja. Sekarang kemudian dari pengadilan agama, dari kecamatan, dari desa dan kelurahan itu yang kami libatkan. Jadi ya mungkin ke depan kalau masih banyak juga kami akan melakukan sosialisasi ke wilayah kecamatan atau desa juga agar mengurangi jumlah stunting dengan penyuluhan tentang perkawinan ini. Nah, terkait tentang penyuluhan perkawinan nih Pak, Kemenak kan punya program pranikah itu ya? Ya, betul. Nah, program pranikah ini apakah sudah dijalankan di Kabupaten Pasuruan? Oh sudah, tahun ini saya ada 123 angkatan. Jadi terkait program bimbingan perkawinan namanya. Jadi ada dua model. Satu namanya bimbingan remaja usia sekolah, namanya BRUS ya. Bimbingan remaja usia sekolah, dan bimbingan perkawinan calon pengantin. Bedanya apa? Kalau yang BRUS ini yang kita sasar adalah anak-anak sekolah. Maka tahun ini kemarin saya keliling di 6 SMA, SMA Kejayaan, SMA Ngundang Wetan, SMA Bangil. Tahun kemarin saya keliling di pesantren salaf, memberikan pemahaman tentang bagaimana kesehatan reproduksi dan sebagainya. Nah, yang terkait dengan bimbingan perkawinan untuk catin itu hari ini kita sudah jalan terus Pak. Bahkan per hari ini kita ada 3 angkatan di wilayah di wilayah Wonorejo, Pandaan sama Meji. Ini dalam mereka yang menikah kita bekali dengan berbagai macam materi-materi keluargaan, termasuk bagaimana kemudian mengelola konflik keluarga, menjaga kesehatan keluarga, dan yang paling penting juga adalah menyiapkan generasi berkualitas. Ini senafas dengan yang namanya penurunan stunting. Bagaimana kemudian anak-anak kita ini bukan disiapkan menjadi generasi yang lemah, tapi generasi yang berkualitas, baik secara fisik maupun mental spiritual. Itu Mbak. Nah kalau untuk bimbingan pranikah ini bimbingan apa aja yang diberikan Pak? Jadi bimbingan pranikah ini dilaksanakan selama 2 hari Mbak. Iya. Cuma memang kita kendala kadang catin ini izin dari tempat kerja, dari perusahaan cuma 1 hari. 2 hari, 1 untuk bin-bin, 1-nya untuk nikah. Maka kami berharap kepada semua stakeholder
baik pemerintah maupun swasta memberikan ruang yang cukup bagi calon pengantin supaya ada 2 hari ini dimaksimalkan untuk pembekalan kita. Karena bagaimanapun juga kokohnya bangsa ini dibangun dari keluarga yang kokoh. Kokohnya keluarga dibangun dari individu yang kokoh. Maka pembekalan ini meskipun cuma 2 hari kami bisa maksimal memberikan materi-materi kesehatan reproduksi, keluarga sakinah, mengelola ekonomi keluarga, mengelola konflik keluarga. Karena apa? Nggak ada keluarga yang tidak berkonflik Pak dengan pasangannya. Mesti itu yakin. Tapi bukannya keluarga sakinah itu bukan keluarga tanpa konflik. Justru kalau keluarga sakinah itu adalah keluarga yang mampu menyelesaikan setiap konflik di internal mereka dengan baik. Nah ini Pak Suram People, ini quotes of the day. Ya. Bahwasanya keluarga sakinah itu Bukan keluarga tanpa konflik. iya, tapi keluarga sakinah adalah Keluarga yang mampu menyelesaikan konflik internal mereka sendiri. Jadi emang benar-benar udah disiapkan dari kebenak tuh bahwasanya kita tuh nggak cuma nikah tuh gawe rabi tok. Nah. Tapi menikah itu juga kita perlu itu ya Pak, harus persiapan yang matang. Ya. Baik mentally, physically, and financially. Tiga-tiganya ini harus Tiga-tiganya jalan. harus jalan ya. Ya. Nah untuk itu Bapak kita akan lanjut lagi ngobrolnya setelah kita mendengarkan informasi berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajun Komisaris Besar Polisi Bayu Pratama Gubunagi, Kapolres Pasuruan, akan menyampaikan info lalu lintas terkait dengan pengaturan dan pemberlakuan rekayasa lalu lintas pada masa arus mudik dan arus balik Lebaran 2023. Kami sampaikan bahwa akan ada rekayasa lalu lintas berupa pengalihan arus atau rute, kemudian pemberlakuan sistem satu arah atau one way, pemberlakuan sistem kontraflow atau melawan arus, pemberlakuan sistem genap ganjil, dan ini semua sedang dikaji terkait dengan waktu dan lokasi serta pelaksanaannya. Sebagai informasi awal, lokasi atau titik yang nantinya akan dilakukan rekayasa antara lain adalah pintu keluar tol Pandaan, kemudian simpang 4 Taman Dayu, kemudian jalur arah menuju Tretes Prigen, kemudian jalur menuju Taman Safari, dan juga beberapa titik di jalur arteri lainnya. Hal ini semua dilakukan untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat pengguna jalan agar bisa merencanakan lebih awal pola perjalanan yang akan dituju. Dan tentunya nanti polisi juga bekerja sama dengan pihak terkait seperti Dinas Perhubungan, kemudian Jasa Marga dan Jalan Tol untuk pelaksanaannya, sehingga dilakukan upaya seminimal mungkin sehingga tidak mengganggu kenyamanan dan kelancaran arus lalu lintas di jalan. Demikian info lalu lintas dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah oke Pasuruan People, kita kembali lagi di Suara Pasuruan FM 107. Masih dalam topik yang sama ya. Nah Pasuruan People, ini saya Suci mau nanya nih sama Pak Yomi. Ya Pak Yomi, sebenarnya kalau di pengadilan agama sendiri sih kalau hukumnya pernikahan dini itu gimana sih Pak? Hukum pernikahan. Hukumnya pernikahan dini ya dilarang. Dilarang kan ya? Melanggar Undang-Undang Nomor 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009. Usianya kan harus 19 tahun. Kecuali dapat penetapan dispensasi nikah itu tadi. Dengan hal-hal penyebabnya hal tersebut sehingga akhirnya dikasihkan penetapan. Itu kalau dikabulkan oleh hakim. Kali hakim memeriksa perkara itu, bagaimana fakta-fakta yang terjadi. Jadi kalau memang benar-benar kasusnya bisa dikabulkan ya akan dikabulkan. Kalau memang tidak dikabulkan ya tidak dikabulkan. Nah kan itu. Yang dikabulkan berarti ya itu tadi yang disampaikan Bapak dari Kemenak itu ada berapa pernikahan ya itu berarti
dikabulkan oleh pengadilan agama. Itu. Nah, dalam perceraian sendiri Pak ya, itu kan nanti kalau di DP32AB itu kan juga ada ruang konseling juga. Iya. Apakah kalau dari pengadilan, apakah sebelum bercerai itu para pengantin ini harus datang ke DP32AB untuk konseling dulu atau gimana? Itu dari terkait para pihak sendiri. Oh, kita begitu. nggak masuk di daerah wilayah situ. Nah mungkin kalau sudah daftar ke kita, apa sudah dari konseling apa enggak ya kita kan nggak tahu. Kalau memang mungkin dari kalau PNS atau apa kan bisa, berarti sudah dinasehati, sudah ada mentok, nah, baru dia ke pengadilan agama. Nah di pengadilan agama sendiri tidak harus terus langsung cerai. Nah, dia akan di tahapan pertama itu pasti akan dimediasi. Nah, dikasih perdamaian bagaimana sampai semaksimal mungkin. Kalau ndak bisa damai ya kan berjalan terus. Kalau bisa damai ya kan perkara selesai, bisa dicabut. Nah, gitu. Dan perceraian juga banyak sekali ya Pak yang terjadi di Kabupaten Pasuruan. Ya lumayan lah kalau dengan luasnya wilayah segini ya, kira-kira kalau tahun 2022 kemarin kan 3.000-an ya. Nah, oke, kita lanjut lagi nih Pak di Kementerian Agama ya. Oke. Anak-anak sendiri tentang sosialisasi yang Bruce itu tadi. Iya. Nah, itu apakah mereka merespon positif dengan sosialisasi yang diadakan oleh Kemenak itu? Sangat respon sekali, terutama bagi remaja-remaja kita yang sudah kelas 3 SMA ya. Jadi kemarin kita sasar itu mereka sudah kelas 3. Kenapa? Kita mencoba memberikan satu wawasan baru bahwa mungkin selama ini ada persepsi habis tutup buku buka terop. Iya kan begitu kan ya. Ya, kita ada sasar, itu. makanya saya minta sekolah itu yang kelas 3 atau yang naik kelas 3 ini tahapan paling rawan. Maka kemarin di 3 sekolah ini betul-betul kita maksimalkan dalam memberikan pencerahan. Yuk sekolah dulu, jangan nikah dulu. Nah, gitu kan. Jadi jargonnya itu yuk sekolah dulu, jangan nikah dulu. Kalaupun menikah dalam arti dalam tanda petik ya. Itu pun ada beberapa hal yang harus kita tekankan. Misalnya umurnya sudah syarat minimal harus 19. Ya. Ini kalaupun terpaksa ini jalan terakhir ya. Yang kedua menunda kehamilan dan sebagainya. Ini bagian dari ikhtiar kita bahwa ketika kita memberikan sebuah garis jangan nikah anak, tapi pasti ada jaring-jaring ada yang lolos. Nah ini tidak kita biarkan, kita kawal, kita edukasi, kita kasih pendampingan dengan cara seperti itu. Maka kami dengan Kemenak, dengan DP3BKB, dengan Dinas Kesehatan memberikan konseling itu kepada mereka. Kalau kami melalui tupoksi itu. Terus menambah tadi yang disampaikan Mbak ya, terkait dengan pertanyaan yang ke PA tadi ya. Iya. Sebenarnya di kami itu ada namanya BP4. Oke, apa itu Pak? Badan Pembinaan Pelestarian Perkawinan. Jadi bagi mereka yang mengalami konflik keluarga, misalnya manten tua, manten lama, itu sebelum ke pengadilan agama, terutama yang PNS, itu wajib hukumnya ke BP4 dulu. Itu ada di Kemenak, di KUA masing-masing ada. Bahkan di jargon kita apa namanya tagline kita untuk KUA revitalisasi itu, jadi KUA itu sekarang tidak hanya kantor urusan asmara. Tapi KUA sekarang banyak layanannya, konseling keluarga. Ya. Pencatatan nikah, masalah wakaf dan sebagainya itu. Tapi yang nggak kalah penting adalah masalah keluarga. Maka di sana ada namanya Pusaka Sakinah, pusat konsultasi keluarga Sakinah. Apa aja di situ isinya? Bisa persiapan menikah, parenting, atau konflik keluarga yang mengalami trauma itu bisa. Itu kita siapkan fasilitas-fasilitas yang sudah terlatih. Itu Mbak. Itu paling enggak sekarang ada di 4 ya yang sudah direvitalisasi itu ya. Rembang, Winongan, Kejayan, yang tahun ini ada di Purwodadi. Ini pilot project dari pusat yang kita taruh di Pasuruan.
Apakah masyarakat Pasuruan udah tahu program itu, Pak? Oh sudah kita sosialisasikan baik medsos. Sekarang itu luar biasa Mbak medsos ini. Maka efek positif yang ditimbulkan ini kita manfaatkan betul baik di medsos Kemenak atau di teman-teman penyuluh. Dan di KWK itu sudah punya ini sendiri, punya medsos yang siap memberikan layanan baik secara face to face maupun pakai via medsos ya, chat ya. Oke, tadi banyak juga ya program layanan yang disediakan oleh Kemenak. Nah, di KUA sendiri misalnya ada juga ruang konseling gitu, Pak? Ada ruang konselingnya. Ada. Oke, kita lanjut lagi pertanyaannya nih. Resiko menikah di usia dini itu dampaknya apa, Pak? Resikonya di Kabupaten Pasuruan paling banyak selain perceraian mungkin? Kalau kita lihat secara umum ya, orang menikah kita harus membedakan ya, nikah dini apa nikah anak sih, betul sih? Mana yang pas? Diksi mana kita pakai? Oke, pernikahan dini. Pernikahan dini. Kalau kita bicara pernikahan anak itu banyak definisi loh. Ada 10 perundang-undangan yang mendefinisikan anak. Itu pada tataran hukum pidana, pada hukum perdata dan hukum perkawinan. Maka kita lebih arif menggunakan istilah pernikahan anak itu pada diksi hukum perkawinan. Bagaimana batasnya berapa? 19 tahun. Nah, resikonya satu ya, mengalami gangguan kesehatan. Resikonya orang nikah dini itu. Kenapa? Ibarat buah itu belum masak. Itu kan teman-teman kesehatan sih, gitu kan. Ini kan dipaksa supaya untuk masak. Akibatnya apa, Pak Alvan? Buah belum waktunya masak dipaksa masak. Kecut. Nah, yang kedua, gangguan psikologi. Anak ini kalau di bawah 19 itu kan asik-asiknya main. Kalau Mbak Suci dulu umur 19 lagi ngapain? Kuliah, healing, itu kan, berkreasi, membuat inovasi. Itulah dunia anak. Bukan belum waktunya memikirkan anak, memikirkan keluarga, memikirkan ambruk persoalan keluarga. Itu Mbak resikonya. Dan banyak lagi resiko yang timbulkan dari pernikahan anak ini sebetulnya, termasuk ada korelasinya dengan stunting itu tadi. Karena stunting itu berdasarkan hasil survei nasional Bappenas bahwa salah satu penyebab stunting itu adalah pernikahan anak. Salah satu loh ya. Bukan faktor dominan loh ya. Artinya variabelnya banyak. Di antaranya pernikahan anak itu. Itu, Pak. Oke, nah di stunting sendiri kan banyak sekali tuh kan OPD yang mencanangkan terus. Betul. Sampai Pak Wabub nih hampir setiap minggu nih pasti ada sosialisasinya, betul, Pak. Nah, betul. Itu apakah dari Badan Hukum mungkin selain Pak Wabub sendiri, apa OPD apalagi yang terus gencar untuk mencegah stunting ini, Pak? Iya, memang karena ini program pemerintah, seluruh OPD itu semaksimal mungkin untuk berpartisipasi dalam pengentasan ini, stunting ini. Jadi mulai perencana dari Bapeda, dari yang menangani anak, perlindungan anak, jadi termasuk di bagian hukum ini juga gitu. Nah, Pak, ini kan kemarin banyak sekali kasus pernikahan nih, Pak, di desa ya, terutama bahwasanya LC Mil masih belum diberlakukan. Terus kemudian ada anak yang diharuskan pakai LC Mil, ada yang tidak diharuskan pakai LC Mil. Jadi lolos-lolos aja masuk KUA-nya. Dan dari Pak Mudennya sendiri itu kayak wes gak usah gawe ngini-nginian, padahal dari pemerintah sendiri udah diwajibkan, harus ada sertifikatnya, harus ngikuti pranikah. Nah itu gimana, Pak? Banyak sekali yang terjadi di kampung-kampung seperti itu kan, termasuk salah satu pencegahan pernikahan anak usia dini, dan biar Catin ini punya pengetahuan juga kan, gitu Pak. Gimana itu, Pak? Ya, jadi LC Mil ini salah satu, tadi sudah sampaikan ya, salah satu aplikasi program yang dibuat oleh pemerintah untuk memantau perkembangan ataupun kondisi calon pengantin yang ada di masyarakat, sehingga paling tidak ada semacam early warning atau penanda awal bahwa oh ini Catin yang beresiko untuk stunting, sudah diketahui sebelumnya, jadi lebih preventif.
Kalau yang oh ini sudah aman, ya tetap dalam pantauan. Artinya bahwa meskipun LC Mill ini mungkin tahun ini di tahun-tahun ke depan saya berharap juga bisa maksimal, sehingga data-data yang terekam di LC Mill betul-betul menjadikan data yang full yang dipakai untuk pemerintah dalam penanganan pernikahan anak. Tapi yang paling pokok bahwa LC Mill ini adalah sebagai alat untuk mendeteksi sedini mungkin potensi-potensi tentang pernikahan anak tadi itu. Ya. Nah, dari PKK sendiri kan sudah itu Pak, memberikan arahan. Ya. Tapi dari atas ke atasnya kok diperbolehkan. Jadi PKK sendiri kemarin itu kalau di daerah saya tuh kewalahan. Ini saya di sini disuruh, tapi dari atas ke atasnya kayak menggampangkan nyampe ke KUA-nya itu. Atasnya gimana itu maksudnya? Kayak dari Mudirnya kemudian ke KUA, kan Mudir bawa persyaratan tadi ke KUA. Ya. Nah, di KUA lolos terus gitu Pak. Sedangkan kalau di daerah lain kan nggak boleh, harus draft yang harus dibawa itu apa saja harus benar-benar dilengkapi. Tapi kalau di Pasuruan sendiri masih ada beberapa daerah yang kayak wes lolos selesai gitu Pak. Maksud sih? Iya Pak. Iya nanti bisa nanti saya cek nanti ya. Iya Pak. Jadi saya cek benar nih Pak. dan menjadi atensi saya, terutama nanti bagi rekan-rekan kami di lapangan supaya ini menjadi atensi bersama. Terus apa yang menjadi program pemerintah ini terkait LC Mill. Nah, tapi yang lebih pokok lagi sebetulnya menurut saya bahwa peningkatan pemahaman masyarakat itu menjadi lebih penting. LC Mill penting, bukan menafikan, tapi bagaimana kemudian masyarakat itu juga sadar bahwa pentingnya bahwa anak itu jangan dinikahkan dulu, disekolahkan dulu, atau dicarikan ruang untuk berkreasi, gitu loh. Nah, dalam tujuan ini apakah bakalan ada nih program ke depan untuk sosialisasi ke masyarakat? Bukan ada tiap hari kita, Pak. Tiap hari itu ya? tusi kami, Pak. Tusi dari Kementerian Agama termasuk di bimbingan masyarakat Islam. Lebih teknis lagi, KUA yang saya sebut tadi secara umum menjadi tusinya. Secara khusus KUA rehabilitasi itu menggambarkan bahwa KUA sekarang itu tidak hanya ngurusi nikah, bukan kantor urusan asmara, tapi bagaimana kemudian KUA ini menjadi pusat konsultasi keagamaan, pusat kegiatan keagamaan, termasuk masalah keluarga. Itu yang lebih penting. Nah, oke, baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Nah, Suci punya pertanyaan terakhir nih Pak. Jadi apa harapan dari Bapak sekalian ya? Kita jawab satu-satu ya. Dari topik yang kita sampaikan saat ini. Dari Pak Alvan dulu mungkin. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan dengan adanya topik ini nanti penurunan stunting akan kelihatan hasilnya. Dan menikah dini dan akan berkurang, gitu aja keinginan kami di pemerintah Kabupaten Pasuruan. Oke Pak Alvan, terima kasih. Kalau dari Pengadilan Agama Pak? Dari Pengadilan Agama ya kerjasama antar stakeholder yang paling berperan di masyarakat itu tadi yang harus ditingkatkan. Jadi yang tadi sudah perlu digaris bawahi bahwa penyebabnya karena yang paling banyak itu harus ekonomi dan SDM, maka stakeholder yang paling berperan di situlah. Kalau SDM sudah meningkat, ekonomi juga meningkat, insya Allah pernikahan dini itu akan tidak ada dan angka perceraian di Pengadilan Agama akan turun. Imbasnya akan ke kami nanti. Iya. Jadi PR juga Pak ya kalau udah naik terus nih angkanya. Kasihan nanti program pemerintah stuntingnya nggak berhasil. Akhirnya di pusat, Pasuruan ini udah gencar stakeholdernya, tapi tetap perceraiannya paling insya Allah lah, banyak. kalau dengan ketua Pak Wabub insya Allah nanti memberikan semangat motivasi kepada para stakeholder di Kabupaten Pasuruan ini sehingga bisa meningkatkan kinerjanya untuk menuntaskan stunting ini. Sampai ke PKK-PKK-nya Pak Wabub ya. Bener ini. Iya. Saya kalau lihat beritanya. Iya, kemarin kita juga sosialisasi kan ada sidang keliling. Kemarin Pak Wabub juga tampil di sidang keliling di Pengadilan Agama. Nah, dari situlah kita akan mensosialisasikan agar jangan sampai terjadi hal-hal tersebut sehingga akan
menimbulkan angka perceraian yang meningkat juga. Saya kira itu harapan Oke, kami. terima kasih Pak. Kita lanjut nih, Pak. Harapannya apa untuk topik dari yang kita bawa hari ini? Kami dari Kementerian Agama terkait topik ini menghimbau 5C. 5C. Ya, cegah dan hindari pernikahan dini. C yang pertama. C yang pertama. kedua, cetak generasi berkualitas melalui peningkatan pendidikan dan kesehatan. C yang ketiga, ciptakan ketahanan keluarga. C yang keempat, curahkan pola asuh keluarga. C yang terakhir adalah capaikan cita-cita anak generasi muda kita. Itu 5C. Itu 5C. Himbauan dari kami. Ya. Nah, kalau udah 5C ini udah terlaksana semuanya, insya Allah Stunting turun turun sudah. dong. Ya. Dan kalau anak-anak tuh misalnya udah pendidikan, udah gemar belajar dan kayak mengejar pendidikan, kayak nggak mikir nikah. Iya. Jadi beberapa studi di beberapa negara ada itu ada korelasi positif antara naiknya pendidikan, angka pendidikan dengan ekonomi, dengan kondisi keluarga masyarakat. Semakin tinggi pendidikan suatu masyarakat, semakin tinggi capaian ekonomi, maka urusan yang terkait dengan kematian bayi, stunting ini juga akan turun. Pak. Itu berkorelasi itu sangat. Maka bagaimanapun kita semua yang ada di pemerintah ini bahu-membahu. Ini pekerjaan kolaboratif ya, yang melibatkan tidak hanya Kementerian Agama, tidak hanya PA, tidak hanya Pak Alvan sebagai bagian hukum, tapi semua elemen yang ada di pemerintah ini harus juga ikut berpartisipasi dalam menentukan stunting di bidangnya masing-masing. Oke, terima kasih. Itu tadi Pasuruan People dari bapak-bapak hebat ya yang udah datang di sini. Bahwasanya emang kita benar-benar Kabupaten Pasuruan harus mencegah stunting dan harus mencegah pernikahan dini itu tadi. Nah, Pasuruan People, kita udah bersama dari tadi ya, dari jam 7 sampai jam 10. Tiba waktunya Suci pamit undur diri. Sampai jumpa esok hari di jam yang sama dari jam 7 sampai jam 10 pagi. Tentunya di Suara Pasuruan FM 107 di program Semangat Pagi. Dan Pasuruan People, tetap stay tune karena sebentar lagi ada program inspirasi kita dengan lagu-lagu Indonesia ya, yang akan dibawakan oleh rekan kami Anggun. Pasuruan People, terima kasih atas kebersamaannya. Have a nice day dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.